tiada yang lain. Ada bagiku di surga, selain kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Selain kau tiada yang lain. Ada bagiku di surga, selain kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Shalom, selamat siang saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan. Jika kita boleh ada pada hari ini, boleh hidup, bernapas, semuanya oleh karena berkat Tuhan, karena anugerah Tuhan. Saudara terkasih, pada hari ini saya mau bincang-bincang santai bersaksi firman Tuhan, yaitu firman Tuhan yang tertulis di Yakobus 12 ayat 1. Firman Tuhan yang tertulis pada Pengkhotbah 12 ayat 1. Saudara terkasih, betapa kita sebagai anak-anak Tuhan harus mempergunakan waktu-waktu ini, hari-hari ini, saudara terkasih, sebab hari-hari ini adalah jahat. Saudara terkasih, baiklah saya membuka Pengkhotbah 12 ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya, sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Saudara terkasih, pada firman Tuhan Pengkhotbah 12 ayat 1 berkata, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum hari kemalangan itu datang, sebelum tahun-tahun di mana engkau mengatakan tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya, sebelum matahari, bulan, terang bulan dan bintang-bintang menjadi gelap. Saudara terkasih, kita harus mengingat Tuhan, kita harus hidup mengingat Tuhan pada masa muda kita, sebelum kita lanjut usia kita, sebelum umur kita, saudara terkasih, di mana kita mengatakan bagiku tidak ada kesenangan di dalamnya di tahun-tahun itu. Saudara terkasih, kita pada waktu itu sudah tua baru menerima Tuhan, saudara terkasih, di mana waktu hari kemalangan itu datang, kita hampir mati atau kita mendekati ajal, kita bertobat, saudara terkasih, kita bertobat. Pada waktu itu memang kita menerima dapat masuk surga, tetapi saudara terkasih, sebaiknya kita bertobat di waktu kita muda, saudara terkasih, di mana kita dapat melakukan perkara-perkara besar yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sebab Tuhan ingin mengerjakan di dalam kita
yaitu kita menjadi saksi-saksi, berbuah-buah, menghasilkan buah. Saudara terkasih, jangan kita sesudah kita menjadi tua dan kita sudah tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara terkasih, kita bertobat. Saudara terkasih, sedang pada masa mudanya kita menyia-nyiakan hari-hari kita dengan bermacam-macam keinginan-keinginan dunia. Saudara terkasih, sebab itu firman Tuhan pada Yohanes pada Pengkhotbah 3 ayat 1, segala sesuatu di dunia ini ada masanya, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk segala sesuatu ada waktunya, ada waktu lahir, ada waktu mati, ada waktu menanam, ada waktu mencabut, ada waktu membuang, ada waktu mengambil. Saudara terkasih, sehingga waktu-waktu ini, saudara terkasih, ada waktu-waktunya bagi kita, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Sebab itu Tuhan menghendaki kita, saudara terkasih, sejak lahir kita terima Tuhan Yesus, dan di waktu masa muda kita melayani Tuhan Yesus sehingga kita berbuah-buah. Saudara terkasih, kita menghasilkan buah-buah yang manis. Jangan kita waktu-waktu ini yang sisa ini, saudara terkasih, kita pergunakan untuk perkara-perkara dunia, yaitu hidup di dalam nafsu-nafsu dunia, hawa nafsu daging. Saudara terkasih, sebab firman Tuhan berkata, saudara terkasih, janganlah kamu mempergunakan waktu yang sisa ini untuk keinginan-keinginan manusia, tetapi pergunakanlah waktu-waktu ini untuk kehendak Tuhan, sebab sudah cukup banyak waktu-waktu ini engkau pergunakan untuk keinginan-keinginan manusia, yaitu di dalam hawa nafsu, di dalam keinginan-keinginan daging, di dalam pesta bora, kemabukan, penyembahan-penyembahan berhala, bertanya-tanya kepada peramal, kedukun. Saudara terkasih, hendaklah kita mempergunakan hari-hari ini yang sisa ini untuk kehendak Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara terkasih, hendaklah kita mempunyai hikmat dalam mempergunakan hari-hari ini. Saudara terkasih, sebab itu firman Tuhan berkata, hari ini jika engkau mendengar suaraku, janganlah keraskan hatimu. Bertobatlah, saudara terkasih. Bertobat jika hari ini engkau mendengar suara Tuhan. Bertobat. Jangan kamu sampai pada sudah tua, sudah tidak bisa berbuat apa-apa, sudah hidup hampir untuk meninggalkan dunia ini. Kamu bertobat, saudara terkasih, sebab kamu hidup itu untuk melayani Tuhan. Jika kamu bertobat, jika hari ini suara Tuhan diperdengarkan, kamu bertobat, kamu dapat dipergunakan untuk batu hidup, untuk dipergunakan untuk alat Tuhan, untuk menyuarakan suara kebenaran, untuk menjangkau jiwa-jiwa, dibawa kepada Yesus Kristus untuk menerima keselamatan. Saudara terkasih, sebab itu jika kamu mendengar suara Tuhan hari ini, jangan keraskan hatimu, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, Paulus berkata, saudara terkasih, aku telah melakukan pertandingan dengan baik, dan aku telah menyelesaikan pertandingan, dan aku sudah pada sampai garis finish, dan aku telah memelihara imanku, dan sekarang telah tersedia mahkota kehidupan yang daripada Tuhan, yang diberikan kepadaku di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara terkasih, Paulus mengatakan bahwa ia melakukan pertandingan dengan baik dan ia telah mencapai akhir garis finish, dan dia mempertahankan imannya, dan sekarang telah sedia mahkota kehidupan dari Allah dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara terkasih,
Semuanya itu saudara terkasih bagi kita juga saudara terkasih, kita juga harus melakukan pertandingan iman kita saudara terkasih. Biarlah kita melakukan pertandingan iman ini sampai garis finish saudara terkasih, di mana kita memelihara iman kita dan kita memikul salib, melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kita, sebab rancangan Tuhan di dalam kita ialah untuk kemuliaan Allah Bapa, untuk menjadi saksi dimanapun kita berada, untuk memberitakan firman Tuhan, Injil keselamatan bagi setiap kaum, suku, bahasa, agar banyak jiwa-jiwa diselamatkan dan lidah mengaku, lutut bertelut bahwa Yesus Kristus Tuhan adalah Raja, dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang dapat menyelamatkan manusia selain Yesus Kristus Tuhan. Sebab itu saudara terkasih, seperti Paulus yang melakukan bahwa bukan aku seolah-olah telah mendapatkannya, tetapi aku meninggalkan semua yang di belakangku, dan aku menghadapkan pandanganku ke depan, yaitu untuk mencapai tujuan, dan aku berlari untuk mencapai tujuan, yaitu panggilan surgawi yang disediakan oleh Allah Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan. Oleh sebab itu saudara terkasih, jika hari ini kamu mendengar suaranya, suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Bertobat, jangan sampai pada masa menjelang hari kemalangan, di masa dan tahun-tahun di mana engkau berkata, tidak ada kesenangan aku di dalamnya, di mana matahari, bulan dan bintang menjadi gelap. Saudara terkasih, kamu bertobat di situ, tetapi kamu tidak ada perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada buah-buah untuk diberi kepada Tuhan, yaitu buah yang manis, yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara terkasih, biarlah kita pergunakan selama kita masih hidup. Terlebih lagi ya saudara terkasih, di akhir zaman ini, saudara terkasih, selagi kita masih muda, selagi kita sehat, selagi kita punya tenaga, saudara terkasih, biarlah hidup kita dipergunakan untuk kemuliaan Allah Bapa Yesus Kristus Tuhan, menyampaikan firman-Nya kepada suku-suku, bangsa, kaum, dan bahasa, agar banyak lidah mengaku dan lutut bertulut bahwa Yesus Kristus Tuhan adalah Raja, dan tidak ada di bawah kolong langit ini nama yang dapat menyelamatkan manusia selain nama Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara terkasih, sebab itu pergunakan hari-hari waktu-waktu ini ya saudara terkasih, dengan hikmat, dengan bijaksana saudara terkasih. Sebab firman Tuhan di dalam Mazmur saudara terkasih, bahwa hidup manusia hanya beberapa telapak saja, dan hari-harinya adalah sia-sia, hari-harinya adalah hampa. Jangan kita saudara terkasih dipandang oleh Tuhan, kita hidup ini adalah hampa, adalah hidup ini adalah sia-sia, tetapi kita dipandang oleh Tuhan Yesus berharga, sebab kita menghasilkan buah-buah bagi Tuhan Yesus, buah-buah yang manis, yaitu jiwa-jiwa yang kita selamatkan, menghasilkan buah-buah kepada Tuhan Yesus Kristus Tuhan, sehingga kita di dalam hidup di dunia ini saudara terkasih, hidup yang berguna untuk kemuliaan hormat Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara terkasih, biarlah pada hari ini kita melayani Tuhan, kita hidup di dalam takut akan Tuhan, dan jika hari ini kita mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu, dan terimalah lawatan Tuhan, terimalah anugerah Tuhan, terimalah keselamatan yang daripada Yesus Kristus Tuhan bagi kita. Sampai di sinilah kesaksian firman ini, kiranya kita diberkati. Shalom.